handphone, simpan. Ya, macam mana caranya Ustaz tengok? Nanti beberapa hari ke depan, you buka YouTube. Tulis YouTube, tulis nama saya, masjid ini, ceramah di Masjid Hidayah Mustaqim Tawau. Muncullah itu ceramah ini. Lepas itu, jangan lupa like, comment, and share. Ya. Nah, mohon berkenan untuk tidak merekam. Boleh? Boleh. Mohon berkenan, saya tidak larang rekam. Cuma kalau kau pegang handphonemu, pasti kau tidak dengar ceramah dengan baik. Yang kamu dengar, yang kamu tengok, ini layar monitormu. Ibu-ibu pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa? Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Tanggal 12 Rabiul Awal. Saya ulang. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, bersamaan dengan hari lahirnya. Nabi lahir hari Senin. Tanggalnya 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Wafatnya tahun ke-11 Hijriah. Subhanallah, sama hari lahirnya, sama tanggalnya, sama bulannya, lahir dan wafatnya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada di antara kalian yang biasanya itu hari lahirmu dekat dengan ajalmu. Jadi jika ada yang lahir bulan Mei akhir, hati-hati kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malasai. Sakit dia. Tapi sakitnya bukan Covid. Bukan 19. Ya kan? Bolo, influenza, salesma. Iyalah. Itulah itu bah. Nah, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat, kau bawa 4 malaikat, bertiga berempat kamu, kau turun ke dunia, jemput nyawanya Muhammad, cabut rohnya dengan catatan tanya dulu. Kau panggil malaikat Israel, Israfil, Mikail. 4 malaikat turun dengan catatan sebelum kau cabut nyawanya. Tanya dia. Kalau dia mau dicabut nyawanya, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Allahu Akbar. Saya kalau ditanya, Das'ad, hari ini Allah perintah cabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu. Bini baru 1. Nah, turunlah malaikat. Langit pertama, langit ke-7 masih berempat. 6, 5, langit 4, aras 3, aras 2 masih berempat. Aras pertama di langit, lalu malaikat Jibril berkata, wahai Israel, kamu yang turun mencabut nyawa. Hari ini saya tidak bertugas. Kau aja yang turun. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, macam mana boleh? Kamu kan selama ini yang jumpa Muhammad. Saya baru kali ini jumpa. Kau turunlah. Kata malaikat Jibril, tak payah saya turun. Saya tidak tugas. Saya tidak bercabut nyawa. Kau aja. Saya tidak sampai hati melihat kau cabut nyawanya. Baiklah. Turunlah 3 malaikat. Israel, Mikail, Israfil. Sampai di depan pintu rumah Rasulullah, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Fatimah pergi buka pintu. Begitu buka pintu, kata Fatimah, Abah, tak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Fatimah yang mengetuk pintu sudah ada di samping saya. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini
Saya diperintah mencabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Kalau semua kalian ini, jawabanmu pasti jangan dulu. Tapi apa Nabi jawab? Malaikat, semua senior saya, semua nabi dan rasul sebelum saya, dari Adam sampai Isa Al-Masih, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap. Cuma ini ada nak saya tanya, ada aneh-aneh ini. Apa gerangan? Mana si Jibril? Dia ada di langit pertama. Aku panggillah dia. Saya nak tanya sesuatu. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Dia tanya Jibril. Dia cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut, kau banyak bicara lah. Turun malaikat Jibril. Ada di depan Nabi. Ya Jibril, kata Nabi, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong bagi saya informasi yang buat saya telinga saya nyaman. Tolong bagi saya berita yang membuat saya hati tenang. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, antri berbaris, beratur untuk menunggu rohmu. Bayangkan, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan menunggu rohmu. Kata Nabi, alhamdulillah. Apalagi? Ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Apalagi Jibril? Ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, pun kalau ada. Kata Nabi, alhamdulillah, maka situ pale. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, itu kan soal saya. Saya tak cemas soal diriku. Saya tak khawatir soal diriku. Yang aku cemaskan umatku yang ada di Tawau. Mana itu umatku yang imam gondrong? Kuliah banyak juga gondrong di sini ya. Macam penyanyi Malaysia, apa itu yang cinta bukan hanya di mata. Ya kan? Siapa lagi namanya itu? Kadir. Pelawak Indonesia itu Kadir. Taman Nadoyo. Masya Allah. Ya, malaikat, bagi saya berita. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diriku. Yang ku cemaskan bagaimana umatku yang ada di Sabah. Bagaimana umatku yang ada di Bugis. Bagaimana umatku yang ada di Filipina. Bagaimana umatku yang ada di New York. Tahu New York? Tahu? Batu Putih belok kanan. Ya. Turun. Kata malaikat Jibril. Ya baiklah kalau begitu. Tunggu dulu Mas Bro. Saya naik dululah. Naik malaikat Jibril. Sekejap muncul lagi. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di Tawau, meskipun engkau sudah tidak di Sabah, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, don't worry, be happy. Bahasa putih, wah. Jago juga ini Ustadz Bugis ya. Selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, kau tak payah cemas. Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Tenang kau Muhammad. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Jibril, saya siap melaksanakan. Saya siap menghadapi ini. Lalu malaikat Jibril mundur. Maju pencabut nyawa. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Muhammad, maafkan saya. Saya harus melaksanakan tugas saya. Baik. Maju malaikat pencabut nyawa. Mulailah rohnya Rasulullah dieksekusi, dikeluarkan. Mulai meninggalkan telapak kakinya. Naik ke atas, menggigil Rasulullah. Dingin pahanya, meninggalkan paha. Paha pun mulai kaku.
kemudian naik ke perutnya, keluar biji-biji keringat di wajah Rasulullah, berkeringat pelipis Nabi, berkeringat dahi Nabi. Lalu Jibril memalingkan pandangan. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah engkau jijik melihat saya saat ini?" Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, demi Allah dan Rasulnya yang menguasai langit ini, saya tidak jijik melihat wajahmu." Tahu jijik kan? Saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak sanggup melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku merasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini." Lalu terkenallah doanya Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Zat yang mencabut roh seluruh manusia, hamba mohon kepadamu, Rasulmu mohon kepadamu, kumpulkan semua sakitnya sakaratul maut, kumpulkan semua pedihnya sakaratul maut. Jangan kau berikan kepada umatku yang ada di Sabah, jangan kau berikan sakitnya sakaratul maut kepada umatku. Kumpulkan semua, biarlah saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini." Allahu Akbar. Nabi berkata, "Jangan kau kasih sakit umatku, kumpul semua sakitnya itu, biar saya yang pikul." Lalu Rasulullah kemudian makin pucat sampai ke kerongkongan. Dan sebelum keluar rohnya, Rasulullah sudah di bibir-bibir terakhir. Nabi menjelaskan, "Ya, ada 3 pesan Nabi. Ada 3 pesan Nabi sebelum keluar rohnya. Yang pertama, jaga solat kalian." Nabi tidak mengatakan, "Jaga keretamu, jaga sawitmu, jaga kau punya tabung." Nabi berkata, "Jaga solatmu." Alhamdulillah kalian semua rajin berjamaah. Alhamdulillah. Boleh tahan baik di masjid. Berjamaah maghrib sampai di luar. Mana kau gondrong? Ini tiap hari macam ini. Tiap hari macam ini. Oh, barusan. Ternyata nak jumpa Dasat Latif. Kau tengoklah ini Dasat Latif. Apa dia punya spesial? Kecil, kurus, ceper. Apa? Memang saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau semua mau foto sama saya toh? Paling rewel itu ibu-ibu kalau foto. Foto Ustaz, selfie, ulang lagi, las. Ulang Ustaz, kabur Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Kenapa Nabi pesan jaga salatmu? Kalian tidak puasa, tetap Islam. Kalian tidak haji, tetap Islam. Kalian tak bayar zakat, tetap Islam. Tapi jika kalian tak sholat, dengar kata Nabi, batas antara kekafiran dan keislamanmu sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Kafireko. Buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad, nak dia mengaku Islam, dia mengaku umatku, maka kau lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Maknanya Nabi tidak mengakui kalian sebagai orang Islam ketika kalian tidak sujud solat 5 waktu. Biar kamu bangun masjid cantik macam ini, haji orang kau 5 hajikan orang, 5 orang kau hajikan, kau wakaf 1 kebun sawit 10 hektar, tapi kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Bukan Dasat yang bilang. Siapa?
Al-Quran. Hati-hati bos. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Apa maknanya? Puncak penghambaan kepada Allah, tak ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Itulah sholat. Kamu puasa, boleh sambil menyanyi. Jelang buka puasa, jelang berbuka puasa, lagi 10 menit, kamu tunggu buka puasa, boleh menyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh, sah puasamu. You bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh, sah kau punya zakat. Kamu puasa sambil dagang, boleh. Assalamualaikum, berapa kau punya gas? 30 ringgit lah. Batal puasamu? Tak. Tapi ketika kau sholat, tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kau sholat, Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Batal sembahyangmu bos. Ya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa gesmu? 40. Batal. Itulah sebabnya Nabi pesankan, sholat, sholat, sholat. Ada cewek di sini? Atau mengaku cewek? Atau janda lagi cari suami? Ada? Atau ada di sini anak muda, bujang, nak cari istri? Saya pun mau. Kau tengok mana dia perempuan baik, mana dia calon suami yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau pergi jalan-jalan bersama keluargamu, tiba-tiba waktu sholat, dia gelisah terus ini. Belum sholat kita belum sholat zuhur ini sudah mau asar. Harapan itu meskipun dia jelek. Yang paling sial sudah jelek, udah sholat lagi. Dua, kata Nabi, akhir hidup Nabi apalagi pesannya? Jaga perempuan di antara kalian. Jaga makunraimu. Jaga anak gadismu, jaga istrimu. Sekarang fitnah bagi perempuan Islam sangat luar biasa. Mereka dihina melalui medsos. Mereka dipermalukan melalui medsos. Mereka menghina dirinya melalui medsos. Siapa mereka? Tuh, guys. Guys. Sekali begini kok guys. Kalau cewek macam itu, oke lah, dia cari jodoh. Tapi ada juga emak-emak, sudah ada cucunya, live Facebook. Beleng-beleng. Saudaraku, adik-adikku sekalian, kalau kalian punya saudara perempuan, jaga perempuan itu. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, jaga anak gadismu. Mereka menghancurkan perempuan-perempuan kita dengan cara apa? Mode. Mereka memang pakai jilbab, tapi sempit. Siapa yang ajarkan kalian pakai jilbab sempit-sempit? Apa Allah melarang kalian perempuan naik sepeda? Tak. Silakan naik sepeda, bicycle. Bahasa putih lagi toh. Boleh kalian sepeda, tapi jangan kau tontonkan auratmu. Perempuan boleh senam olahraga, tapi jangan kau di depan laki-laki. Ini senamlah dia di depan laki-laki, bajunya sempit, roknya sempit, perempuan di depan, laki-laki di belakang. Lalu perempuan berkata, 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Kau tepuk tangan baru kau begitu cilaka.
Ayo, kalau kalian cinta kepada nabimu, salam kepada keluargamu, sayang kepada agamamu, lindungi perempuan-perempuan mereka kalian. Cewek, jangan kau keluar rumahmu tanpa ditemani dengan keluargamu. Jangan kau jalan tanpa berbusana muslimah yang sopan. Karena kami laki-laki tergantung perempuannya. Biarpun apa betul? Maka yang baik kita kerjasama. Kami laki-laki, Anda kalian muslim, Anda kalian muslimin, yang laki-laki mengaku Islam, jaga mata kalian, jangan melolotan ketika lihat cewek. Dan kalian muslimat, ahwat, wanita-wanita muslim, kalian tolong jaga ahlakmu. Kami jaga mata, tolong kalian jaga ahlak. Karena biar setengah mati kami jaga mata, kalau kalian gentayangan, habis amal kami. Dilihat, dosa tidak dilihat, barang bagus. Ya, pesan kedua, pesan pertama jaga sholat. Pesan kedua jaga perempuan di antara kalian. Dan yang ketiga, begitu akhir hidup Rasulullah keluar rohnya, Nabi bersabda, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lepaslah Rasulullah untuk selama-lamanya dan insya Allah kita ketemu di yaumil akhir kelak. Akhir hayat Nabi, Nabi tidak menyebut satupun keluarganya. Akhir ayat Nabi, Nabi tidak mengatakan Hasan, Husain cucu beliau. Nabi tidak mengatakan Khadijah, Khadijah istri tersayang. Tapi siapa yang disebut? Ummati, 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 umatku. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita ini umatnya. Nah sekarang macam mana cinta kalian kepada Nabi? Sekarang banyak orang menghina Nabi. Salah satu di antaranya kasih nama Nabi dipermainkan. Namanya Muhammad. Muhammad Rais. Tapi tak sembahyang. Kau rusak namanya Nabi. Nah, habis masa. Ya apa boleh buat? Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Satu lagi. Kalau cinta kepada Nabi, wujud nyatanya bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian rindu kepada Nabi, kalian cinta kepada Nabi, bersalawatlah. Ibu-ibu ada soalan, adik-adik ada masalahmu, sebut namanya Nabi, bayangkan seolah-olah ada Nabi di depanmu, malam-malam kau bangun sholat tahajud, bangun sholat hajat di bilikmu, kau panggil Rasulullah, seolah-olah ada Nabi di depanmu, dia jabat tanganmu, kau jabat tangannya, seolah-olah ada Nabi di depanmu tersenyum, lalu kau bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya kalau di Indonesia saya salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat-lihati saya. Kok kira saya nyanyikan kau? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ingin rasanya berlama-lama di depan tuan-puan, adik-adik, saudara-saudara sekalian, tapi ada acara menunggu saya di tempat lain. Nah, dengar ceramah saya lagi gampang. You buka YouTube. Jangan lupa like and share. Nah, cuma kalau YouTube itu ceramahnya rata-rata 1 jam lebih. Nah, ceramah yang ringkas-ringkas 1 menit 2 menit, follow saya di Instagram. Cuma mana kalian caranya Ustaz? You buka Instagrammu,
cari nama saya, tak payah guna Ustadz. Nama saya Dasat Latif 1212. Centang biru. Banyak yang guna nama saya, foto saya itu puluhan, tapi bukan saya. Yang asli Dasat Latif 1212 centang biru. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak payah kita berjabat tangan. Meskipun kita tidak jabat tangan, hatiku dan hatimu sudah tercantum di hati masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.